Pengelola pendidikan adalah menyalakan cahaya bagaimana kita bisa menerangi, kita bisa merubah peradaban bangsa melalui dunia pendidikan. Kalau kita selalu berpikir bahwa pengelola pendidikan adalah pekerjaan kita nggak akan dapat. Tapi kalau kita bicara bahwa pengelola pendidikan adalah satu penerang cahaya yang akan membawa peradaban, perubahan bangsa, kita tidak pakai dengan kata berapa saya digaji, tapi seberapa kita bisa bermanfaat. Kalau kita bicara bekerja, kita hanya mengandalkan berapa saya dibayar. Begitu kita bicara bahwa ini bisa merubah, kita memberikan penerangan cahaya untuk masyarakat dalam dunia pendidikan, tidak untuk masyarakat, tapi juga untuk yang lainnya, kita akan mencapai, kita akan paham apa artinya education, kita akan paham apa artinya pengelola lembaga, itu akan paham di situ. Pendidikan itu bukan hanya transfer knowledge, kalau menurut saya. Pendidikan adalah bagaimana kita bisa merubah masa depan bangsa dengan apa yang bisa kita lakukan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, itu adalah investasi besar untuk memajukan generasi penerus bangsa. Jangan salah, bicara pendidikan tidak hanya pendidikan di kelas, pendidikan bisa di luar, ya, pendidikan bisa memberdayakan masyarakat melalui pendidikan bisa mengedukasi masyarakat dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan pendidikan yang paling penting adalah bisa merubah pola pikir masyarakat dalam berbagai hal. Tidak hanya dalam bentuk ilmu, tapi juga dalam menyikapi siapa diri kita dan untuk apa kita hadir saat ini. Anak istimewa, terima kasih anak hebat. Lain kali kalau suruh maju ke depan mau ya. Setiap lembaga mempunyai potensi. Nah, bagaimana kita memanfaatkan dan menggali potensi itu tergantung dari kembali lagi pengelola dan yayasan yang membentuk lembaga itu seperti apa. Di sini kearifan lokalnya adalah satu. Yang paling besar adalah apa? Sumber daya manusia. Itu saya ambil aset itu, saya pikir. Tanpa sumber daya manusia tidak akan bisa. Yang kedua, kami melihat di sini banyak ibu-ibu usia produktif yang pinter tapi belum mau mengeluarkan potensinya tersebut. Yang ketiga adalah daerah sini banyak sekali penghasil sarung. Sarung itu bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang punya nilai jual, termasuk yang saya pakai ini kan sarung. Mungkin sarung ini harganya murah sekali, 40.000, 50.000, tapi kalau udah seperti ini saya berani jual untuk harga mahal. Karena saya tidak melihat berapa harga sarungnya, tapi yang saya ingin jual adalah berapa nilai value dari menciptakan hasil tersebut. Nah, kebetulan kita juga punya 3 jurusan di yayasan ini gitu ya. Kita punya teknik listrik, terus kita juga ada teknik motor, dan juga menjahit. Nah, yang kita bangun ini adalah di 3 program ini. Kalau untuk perempuan khususnya adalah menjahit ya. Mereka misalkan bikin alas makan, mereka bikin tote bag. Nah, itu juga salah satu yang kita asah dari menjahit. Saya sebagai tutor tata busana itu bukan hanya menjahit saja, tetapi dari mulai desain, terus pola, terus menjahit, terus menghias kain atau memanipulating fabric namanya. Nah, itu berbagai teknik, Pak. Jadi ada yang menggunakan sulaman atau makrame atau patchwork dan lain-lain. Pendidikan non formal itu sebenarnya bukan hanya belajar pengetahuan saja, tetapi dari soft skill-nya juga, hard skill-nya juga, itu semuanya diajarkan gitu. Bukan hanya belajar juga dari materi dan lain-lain, tetapi dari akhlaknya juga mungkin diajarkan juga. Terus public speaking, bagaimana dengan orang lain nih berbicara lebih ke yang lebih tua atau lebih muda. Nah, itu diajarkan juga di pendidikan non formal. Alhamdulillah, selain pendidikannya emang udah pasti kalau di sekolah ya pendidikannya bertambah, pengetahuannya, terus keterampilannya juga kan di sini diajarkan keterampilannya handmade gitu. Jadi bisa bikin apa, bisa kalau kitanya mau usaha bisa dibikin usaha, buka usaha gitu. Suka bikin ganci kan kalau di sini. Jadi kalau anak saya belajar di sekolah saya juga lihat, jadinya saya juga bisa ngikutin. Sesimpel mereka punya penghasilan sendiri, mereka mampu berdaya untuk diri mereka sendiri dan juga untuk keluarga. Apa yang bisa mereka hasilkan, apa yang bisa mereka lebih tekuni gitu ya terhadap punya potensi apa saya, sehingga saya bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi keluarga dan bagi masyarakat gitu. Jadi
dampaknya sesimpel mereka bisa berdaya gitu ya untuk 3 hal tadi, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mereka punya ekonomi yang bisa terus diputar gitu ya, punya pemasukan lah ibaratnya. Semangat dalam proses pembelajaran itu dimulai dari kita sendiri ya Bapak. Karena apa? Karena kan kita itu sebagai guru tutor. Jadi harus jadi tauladan atau jadi contoh yang baik untuk siswa-siswi kita. Sehingga siswa-siswi kita semangat untuk belajar. Jadi saya selalu, khususnya saya selalu inikan diri sendiri bahwa saya hari ini mengajar, apapun yang ada masalah di luar sana hilangkan, jadi fokus belajar, semangat untuk belajar. Karena kan dalam Islam kalau orang yang mencari ilmu itu semangat mencari ilmu, kata Allah ihris, insya Allah Allah akan meninggikan derajat seseorang tersebut. Terima kasih banyak pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas satu kondisi bimbingan hati ini bisa memilih An-Nur sebagai sekolah yang memang bisa membentuk satu karakter yang anak tadinya introvert, tertutup, akhirnya bisa bersuara lah. Bimbing. Nah, saya di rumah mungkin mendidik anak, di sekolah dididik sama guru, berterima kasih banyak. Pertama kepada ketua yayasannya, kedua kepada guru-guru yang sudah mendidik. Setiap anak dididik untuk bisa berbicara. Karena pendidikan karakter itu kan paling penting, Pak. Saya dapatkan di An-Nur. Hopes in CLC An-Nur Ibun, maybe I want to help my friends to show their own potentials in here, and I also has another hope that I really want to go to Japan to work in Japan for helping my father, and maybe I want to bring a good name for this school too. Di PGRI Kamojang sebagai salah satu perusahaan energi bersih, energi baru terbarukan, merasakan bahwa kita harus berkontribusi langsung terhadap kemajuan dan juga perkembangan dari masyarakat lokal di sekitar area operasional area Kamojang sendiri. Dan Yayasan An-Nur sendiri itu kami rasakan sangat amat memerlukan yang namanya dukungan, baik itu secara fasilitas, material, ataupun secara pendanaan dan juga pelatihan. Dan yang melatar belakangi kami dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat terkait dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat lokal, terutama dalam hal peningkatan kemampuan, soft skill, juga pembentukan dan pengembangan UMKM, sampai kepada pengembangan dari kapasitas usaha yang ada di Yayasan An-Nur berdasarkan kearifan lokal yang ada dimiliki oleh rakyat sekitar atau masyarakat sekitar Yayasan An-Nur itu sendiri. Harapan saya untuk pendidikan non-formal di Indonesia itu bagaimana pemerintah lebih memperhatikan ya, karena sebenarnya seperti apa yang dikatakan juga oleh pemerintah, dicanangkan oleh pemerintah juga bahwa pendidikan itu untuk semua masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang banyak karena tuntutan hidup, tuntutan dari pekerjaan juga banyak yang meninggalkan pendidikan gitu, terutama untuk yang putus sekolah seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa untuk lebih memperhatikan yang putus sekolah, atau misalkan yang tidak punya biaya, atau misalkan yang harus bekerja jadi tidak bisa sekolah. Nah, bagaimana cara mencari solusi untuk mereka gitu. Salah satunya mungkin di PKBM menjadi salah satu solusi. Kita bisa berkiprah dimanapun kita berada. Saya ingin ke depan kita selalu kompak, menjalankan visi misi yang sama, memajukan pendidikan melalui lembaga pendidikan non-formal. Dengan cara tadi memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, masyarakat boleh memilih. Tapi caranya tadi tingkatkan mutu, tingkatkan kualitas, tingkatkan tata kelola dalam manajemen sebuah lembaga yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif yang pada akhirnya dapat menjadikan masyarakat itu memilih. Ini loh lembaga PKBM ternyata tuh bukan seperti yang kita pandang sebelah mata. Ternyata PKBM tuh bisa menjadi jembatan untuk mencapai kesuksesan, dan melalui lembaga PKBM kita bisa berubah from zero to hero.